Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Dasar Jurnalistik akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan makalah kami, yakni Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pengertian wartawan. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin. Dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Profesi wartawan sendiri adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya, terlepas dari aspek kesejahteraan. Bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik. Hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalisme seorang wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis wartawan. Wartawan itu sendiri memiliki tugas sebagai peliput, penyusun, dan penyebar informasi. Hal pertama yang dilakukan wartawan adalah meliput setiap peristiwa yang ada pada akhirnya dijadikan bahan berita dan disampaikan kepada publik untuk dijadikan informasi. Secara garis besar, wartawan dibagi menjadi 4 macam, yaitu: pertama, wartawan profesional. Wartawan profesional adalah wartawan yang memahami tugasnya dengan baik untuk memaksimalkan isi berita sesuai dengan fakta yang ada dan menggunakan bahasa yang baik dan benar yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan etika. Yang kedua, yaitu wartawan freelance. Wartawan freelance adalah wartawan yang tidak terkait pada satu penerbitan atau satu surat kabar saja, namun wartawan freelance mencari berita dan nantinya wartawan tersebut disalurkan ke berbagai media. Ketiga, wartawan koresponden. Wartawan koresponden bertugas di daerah dan merupakan daerah yang berbeda dengan kantor pusat penerbitan berita. Koresponden tersebut bertugas mencari berita yang nantinya akan dikirim melalui sarana komunikasi seperti telepon, faksimili, email, dan lain-lain. Yang keempat, wartawan kantor berita. Wartawan kantor berita adalah wartawan bertugas mencari berita untuk satu kantor berita dan nantinya akan disalurkan atau dijual ke berbagai lembaga penerbitan yang membutuhkan. Menurut Leo, saat ini ada 4 golongan wartawan yang harus disikapi berbeda oleh masyarakat sebagai berikut. Pertama, wartawan yang menolak amplop. Mereka beranggapan menerima amplop bertentangan dengan fungsi yang dijalankannya. Ini jenis wartawan profesional yang menaati kode etika jurnalistik. Yang kedua yaitu wartawan yang menerima amplop. Mereka beralasan perusahaan presnya tidak memberi gaji yang mencukupi. Yang ketiga yaitu wartawan yang memperalat pres untuk mendapatkan uang. Banyak dari golongan ini yang membuat penerbitan pres hanya untukku. Menurut Leon, saat ini ada 4 golongan wartawan yang harus disikapi berbeda oleh masyarakat sebagai berikut. Pertama, wartawan yang menolak amplop. Mereka beranggapan menerima amplop bertentangan dengan fungsi yang dijalankannya. Ini jenis wartawan profesional yang menaati kode etika jurnalistik. Kedua, wartawan yang menerima amplop. Mereka beralasan perusahaan persnya tidak memberi gaji yang mencukupi. Ketiga, wartawan yang memperalat pres untuk mendapatkan uang. Banyak dari golongan ini yang membuat penerbitan pres hanya untuk menjadi alat pemeras narasumber saja. 4. Wartawan gadungan atau hanya mengejar amplop. Sebutan untuk golongan ini beragam seperti CNN, cuma nanya saja, WTS,
wartawan tanpa surat kabar, muntaber, muncul tanpa berita, atau wartawan bodrek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika wartawan atau kode etik wartawan. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap wartawan memiliki etikanya masing-masing untuk menyampaikan pesan atau berita yang sedang ia sampaikan untuk khalayak ramai, untuk masyarakat luas yang ada di sekitarnya. Nah, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik sesuai pasal 1 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Ya, maksudnya di sini adalah independen, berarti memberitakan peristiwa atas fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain. Yang kedua, akurat. Ya, maksudnya di sini adalah dapat dipercaya dengan benar sesuai dengan objektif, dengan keadaan objektif ketika peristiwa tersebut terjadi. Nah, yang ketiga adalah ada berimbang. Berimbang berarti di sini adalah semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama atau setara. Yang terakhir ada tidak beritikat buruk. Maksudnya di sini adalah tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Nah, yang selanjutnya ada pasal 2 yang menyebutkan bahwa wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, maksudnya di sini adalah cara-cara profesional, yaitu menunjukkan identitasnya, menghormati hak privasi masing-masing, tidak menyuap atau tidak menyogok. Yang selanjutnya menghasilkan berita yang fakta, yang aktual, jelas dari sumbernya secara langsung. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber yang ditampilkan secara berimbang. Yang selanjutnya ada menghormati. Menghormati di sini yang dimaksud adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan plagiat atau tidak meniru, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan sebagai karya sendiri. Maksudnya di sini adalah kita tidak meniru karya orang lain atau berita yang sudah disampaikan oleh pihak lain. Yang selanjutnya ada penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Nah, yang selanjutnya ada pasal 3. Di sini menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta serta opini yang menghakimi masyarakat, serta menerapkan asas praduga yang tidak bersalah. Maksudnya di sini adalah menguji informasi. Nah, berarti melakukan cek atau recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah kita melakukan pengecekan secara langsung berita tersebut benar atau tidaknya. Yang kedua ada berimbang. Berimbang di sini adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Nah, yang ketiga ada opini yang menghakimi. Nah, maksudnya di sini adalah pendapat pribadi suatu wartawan. Hal ini berbeda dengan opini. Opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Yang terakhir ada asas praduga tak bersalah, adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Nah, yang selanjutnya ada pasal 4. Pasal 4 di sini menyebutkan bahwa warga Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kita tidak membawakan suatu berita yang berdasarkan atau menimbulkan kekerasan. Nah, maksudnya di sini adalah ada suatu kebohongan yang berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Jadi kita melakukan kebohongan. Itu tidak boleh. Yang kedua ada fitnah. Yang berarti di sini adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Yang ketiga ada sadis. Sadis di sini berarti kejam, yang tidak mengenal belas kasihan oleh seseorang atau suatu wartawan. Yang selanjutnya ada cabul. Cabul di sini berarti adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang secara semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Nah, yang terakhir ada dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip. Wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Nah, ada pasal-pasal lain yang mungkin bisa kalian baca sendiri di makalah. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syaroni dari kelompok 7 Dasjur akan menerangkan tentang peraturan perundang-undangan tentang pers. Bab 1. Ketentuan umum. Pers adalah lembaga sosial yang wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Yang kedua, perusahaan adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor. Yang ketiga, kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, media lainnya, serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Yang keempat, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Yang kelima, organisasi pers, organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers. Yang keenam, pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Yang ketujuh, pers asing adalah pers yang dilaksanakan perusahaan pers asing. Yang selanjutnya adalah bab 2, asas, fungsi, hak, kewajiban, peranan pers. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 3 nomor 1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Pasal 3 ayat 2. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 1. Pasal 4 ayat 1, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga
negara. Pasal 4 nomor 2, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyesaran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Pasal 4 ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan memperluaskan gagasan informasi. Pasal 4 ayat 4, dalam mempertanggungjawabkan pemberitahuan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Pasal 5 ayat 1, pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat 2, pers wajib melayani hak jawab. Pasal 5 ayat 3, pers wajib melayani hak koreksi. Pasal 6 ayat 1, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pasal 6 ayat 2, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Pasal 7 ayat 1, wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Pasal 7 ayat 2, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 9 ayat 1, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pasal 9 ayat 2, setiap perusahaan pers harus berbentuk Badan Hukum Indonesia. Pasal 10, perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk pemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Pasal 11, penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pasal 12, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat pencetak. Bab 5, Dewan Pers, pasal 15. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pasal 15 ayat 1, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. 2, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers. 3, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. 4, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengandungan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 6,
memfasilitasi organisasi-organisasi pers yang menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. 7. Mendata perusahaan pers. Anggota Dewan Pers terdiri dari 1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. 2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers. 3. Tokoh masyarakat ahli bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Yang keempat, ketua dan wakil ketua pers dipilih dan oleh anggota. 5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nomor 6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa 3 tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya. Bab 6 Pers asing. Pasal 16 Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 7 Peran serta masyarakat. Pasal 17 Ayat 1, masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Pasal 17 ayat 2. Kegiatan sebagaimana di mana dalam ayat 1 dapat berupa memantau atau melaporkan analisis penganalisan pelanggaran hukum. Bab 8 ketentuan pidana. Pasal 18. 1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan dan berhabiat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Bab 9 ketentuan peralihan. Pasal 19 dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan undang-undang di bidang pers yang berlaku atau tetap menjalankan fungsinya berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan penutup. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dengan ketentuan-ketentuan. Pokok Pers, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1966 Nomor 40. Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815 yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 dengan ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 52 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235 Nomor 2, Undang-Undang Nomor 4 PS tahun 1963 dengan pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.
dan isinya dapat untuk lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1963 nomor 23 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2533 pasal 2 ayat 3 sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penertiban-penertiban berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.